Pak, bagaimana katanya kalau misal database itu yang terdata dari ijazahnya SMA, sementara sekarang sudah S1. Untuk melamarnya itu pakai yang mana? Begitu Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reni Wulandari, saya perwakilan dari Delha. Kami itu kan banyak petugas yang di lapangan kan. Untuk pertanyaannya tuh kendalanya itu kemarin anak-anak lapangan itu kan banyak yang sudah bekerja lama. Terus ada sebagian SK mereka itu yang tidak ada Pak, yang aslinya, misal kayak SK Bupati misalkan ya, yang kemarin itu dari tahun 2016 ada yang nggak ada yang tahun 2020-nya nggak ada. Itu solusinya gimana Pak ya? Baik, untuk terkait dengan SK akan langsung kami jawab. Paling tidak disiapkan SK itu minimal yang database Juli 2021 lah harus minimal yang sesuai dengan persyaratan yang database. Jadi pas waktu pendataan database di tahun 2021 itu kan minimal masa kerja di Januari 2021 itu 2 tahun. Jadi kalau kita hitung mundur paling enggak di Januari 2019 SK-nya harus ada, atau paling untuk amannya dari 2018. Jadi yang 2017 2016 kalaupun tidak misalnya tidak ada masalah mungkin. Baik, Ibu yang dari DLH sudah cukup? Sudah terjelaskan? Maaf Ibu, bisa berdiri supaya jelas dan bisa melihat tamu yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Radina dari Dinas Pendidikan. Saya ingin bertanya terkait dengan SK. Bagaimana jika nama di SK berbeda atau misalnya kurang huruf, misalnya apa harus diperbaiki atau boleh memakai yang SK lama? Terima kasih. Kalau terkait dengan SK itu, kalau misalnya ada kesalahan nama itu mungkin untuk saat ini sih belum ada juknis ya itu Bu, terkait dengan bagaimana kalau ada kesalahan SK gitu. Jadi mungkin yang paling tidak disiapkan aja dulu SK yang sudah ada dulu. Nanti kalaupun misalnya SK itu harus dipakai, nanti paling untuk dokumen pelengkapnya itu ada surat keterangan yang menyatakan bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama di SK itu. Nama yang seharusnya ini tapi tertulis di SK ini, paling gitu. Kayak dibuat model kayak apa ya? Misal ada kesalahan ijazah gitu kan, kalau ijazah ada yang salah kan misal nama, nanti ke pihak kampus ada mengeluarkan surat keterangan ada kesalahan penulisan ijazah, paling itu dokumen pelengkapnya. Pak, bagaimana katanya kalau misal database itu yang terdata dari ijazahnya SMA, sementara sekarang sudah S1, untuk melamarnya itu pakai yang mana? Begitu Pak, terima kasih. Yang penting pas waktu pelamaran itu formasi S1-nya itu tersedia gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pada saat awal pendataan database itu ijazahnya SMA, ternyata dalam perjalanan selesai kuliah dan ada ijazah S1-nya itu, dan kebetulan formasi untuk S1-nya itu ada, dipersilakan untuk melamar di formasi 1, tidak masalah. Nama saya Ratna Yuningsi, perwakilan dari Bapelitbangda. Saya ingin bertanya, ijazah asli tapi transkripnya fotokopi dikarenakan banjir di tahun 2017. Solusinya gimana Kak kalau nak ngelamar? Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Kabid? Ini ada pertanyaan dari Ibu dari Bapelitbangda. Silakan Pak. Kalau untuk transkrip nilai mungkin bisa ke kampus ya. Kalau ijazah, kalau transkrip, karena yang diupload di SSC ASN itu harus dokumen asli. Jadi bukan dokumen fotokopi. Jadi silakan ibunya konsultasi dulu ke kampus. Jadi kalau transkrip kan setahu saya bisa dicetak ulang aslinya. Surat
dari kampusnya cuman mengeluarkan surat keterangan, tidak bisa mengeluarkan cetak ulang. Oh ya udah pakai surat Transkrip. keterangan itu, tapi yang diupload di sebagai dokumen pendamping misalnya kan di halaman pertama transkrip nilai yang fotokopi dan dilegalisir ya. Lembar keduanya itu surat keterangan dari kampus yang menerangkan bahwa untuk cetak transkrip itu hanya satu kali, jadi tidak ada cetak transkrip yang kedua. Itu aja sebagai dokumen pendukung. Untuk pertanyaan selanjutnya, disilakan. Ya, Bapak, baik, Ibu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caca Sukarman, perwakilan dari Bagian Umum Setda Kabupaten Batu Limau. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, untuk tes CEP P3K yang kemarin kan itu banyak yang tidak lulus seleksi itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini apakah SK-SK yang kemarin itu kan itu harus diupload, Nah, untuk pegawai honorer yang bisa untuk ikut selanjutnya ini, itu kan banyak perubahan untuk menyesuaikan formasi. Nah, itu nanti dengan SK sebelum sama SK yang perubahan sekarang, itu nanti bisa jadi kendala nggak? Karena kan untuk yang tes sebelumnya kemarin tuh persyaratan minimal 2 tahun bekerja. Sementara ini SK yang terakhir ini untuk penyesuaian tes yang sekarang itu ada perubahan untuk menyesuaikan formasi. Nah, demikian. Terima kasih, Pak. Kalau Wassalamualaikum terkait warahmatullahi dengan hal ini mungkin kita harus nunggu Juknis ya Pak. Soalnya sampai sekarang Juknis untuk pelaksanaan seleksi CASN formasi tahun 2024 belum ada Pak. Jadi belum tahu apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar, misalnya masa kerja misalnya berapa tahun, apa segala macam. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan ini menunggu Juknis dari Kemenpan. Jadi begini, informasi terakhir untuk Bapak Ibu semua, kita pemerintah daerah terakhir tanggal 21 Mei 2024, Bupati telah menyampaikan perubahan kebutuhan formasi. Jadi kan dia di sebelumnya Bupati menerima persetujuan prinsip rencana kebutuhan. Nah, itu disampaikan dari Kemenpan kepada Bupati. Bupati sudah hadir pada saat itu. Nah, selanjutnya ada pembekalan dari Kementerian Teknis. Kalau seandainya ada perubahan, nah kita lakukan perubahan. Nah, perubahan terakhir untuk formasi itu disampaikan kembali pada bulan Mei 2024. Nah, insya Allah sekarang ini kita masih menunggu persetujuan formasi dari Kemenpan. Bila mana sudah keluar persetujuan formasi dari Kemenpan, nah nanti akan diikuti dengan pengumuman pelaksanaan seleksi berikut petunjuk teknis pelaksanaan seleksi. Nah, persyaratan untuk mengikuti seleksi akan keluar setelah keluarnya petunjuk teknis pelaksanaan seleksi. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi saat ini kita masih menunggu persetujuan formasi dari 1564 yang telah kita sampaikan dari Kemenpan. Insya Allah itu tidak akan ada koreksi kembali dan mudah-mudahan akan keluar surat persetujuan dari Kemenpan itu. Nah, kalau berdasarkan jadwal atau agenda tim seleksi pusat di sebetulnya di akhir bulan ini itu sudah memasuki tahapan pengumuman formasi. Tapi sampai dengan saat sekarang ini kita masih menunggu. Yang baru keluar, yang sepengetahuan kami untuk persetujuan formasi itu baru pada tingkat kementerian lembaga. Pemerintah daerah sampai dengan saat sekarang ini belum ada, baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Harapan kita segera ini dapat diumumkan atau disampaikan dari Kementerian Pan RB untuk persetujuan formasi yang telah kita sampaikan tadi. Sementara seperti itu. Hanya saja karena memang kita harus menunggu dari Jakarta, kami mengambil inisiatif untuk melaksanakan sosialisasi terhadap
praktek-praktek yang telah terjadi pada rekrutmen pegawai di tahun 2023, 2022 dan 2001. Nah, kita melihat pola yang sering terjadi itu karena apa misalnya? Mereka yang tidak lulus seleksi administrasi itu karena apa? Telah disampaikan dari Pak Kabid tadi, P2IK, itulah yang sering terjadi di dalam beberapa 3 tahun terakhir ini. Yang disampaikan tadi ada 2 tahun terakhir. Itulah yang terjadi. Nah, dengan pola yang sering terjadi macam itu, untuk yang 2024 ini jangan sampai gitu. Jangan sampai terjadi. Jangan anggap seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ini, oh pandailah, itu pun enggak formal. Saya tidak percaya, jujur secara pribadi, saya yang ada sekarang mengampuh untuk urusan pegawai itu, kenapa harus setengah memaksa kepada kawan-kawan untuk melakukan kegiatan ini? Karena saya tidak percaya. Jujur saya tidak percaya, formalitas itu jangan diartikan letterlek formalitas, enggak. Karena apa? Karena pendaftaran itu akan melalui aplikasi nanti, website SCSSN itu. Dan itu juga seringkali kalau berdasarkan pengalaman Nok Lala terjadi toh, ada kesalahan ngupload lah, dokumen di-upload tidak teliti dan apa. Karena itulah kami mengambil sikap, inisiatif untuk melakukan, mengingatkan ini. Mun kata sensei aku dulu, biar well prepare. Jepang itu dia nak jadwal agenda ke Jakarta misalnya, sensei itu persiapannya bukan minggu itu, 2 bulan 3 bulan dia persiapan. Nah, berdasarkan praktek-praktek orang baik toh, nah kita contoh aja. Nah, kita ingatkan kawan-kawan, ini loh pola yang sering terjadi. Mun dapat, mika jangan mengikuti pola yang salah ini. Tidak nyaman, belum bertempur, tahu-tahu administrasinya salah. Kami meyakini bahwa persoalan seleksi administrasi itu tidak akan jauh berubah dia. Kurang lebih akan macam itulah. Karena itulah kami memberanikan diri untuk mengingatkan kawan-kawan semua, jangan lakukan hal-hal seperti ini dan jangan anggap remeh. Tidak ada yang formal itu, kecuali adalah ketelitian pada diri kita masing-masing. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Kabid tadi, persiapkanlah. Kurang lebih dokumen itu tidak akan jauh berbeda, pasti itulah. Nah, siapkan jauh-jauh hari. Kalau mereka yang merasa punya pendidikan S1 perlu misalnya ijazah kasus macam Rina tadi, persiapan aja. Oh, ada surat keterangan untuk backupnya. Kalau yang SMA mungkin ada kejadian 2017 ada banjir apa segala, datang ke Pak Indra di Dinas Pendidikan. Jangan kini minggu terakhir baru nak ica-icaan ngurus dokumen. Mendingan persiapkanlah dari sekarang. Ada yang misalnya kuliah yang honor di Kecamatan Dendang, aslinya mungkin bukan orang Dendang tapi orang Bandung atau orang Tasik. Nah, kalau ada dokumen-dokumen terkait dengan sekolahnya misalnya, kemari ada di Tasik sana, apa caranya persiapkan dokumen itu dari sekarang. Jangan sehari sebelum penutupan pendaftaran baru nak ngurus. Ya mohon maaf kalau yang gitu ya tidak bisa. Siapa yang tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan dapat menolong gitu lah kalau sudah sistem. Semua akan menggunakan sistem. Nah, itu oleh karena itulah kita hari ini lakukan sosialisasi itu biar Mika kawan-kawan semua jauh-jauh hari sudah ada persiapan. Kita nandak bahwa duit yang dikeluarkan oleh negara untuk proses seleksi ini akan sia-sia gitu. Kenapa gitu? Sebagai orang yang pernah belajar ekonomi, melihat angka pertumbuhan bubble
di triwulan pertama minus, artinya pertumbuhan itu tidak ada malah minus. Nah kondisi kita kalau persoalan timah belum kan selesai, tata kelola timah belum kan selesai, artinya itu yang menjadi motor penggerak ekonomi ini ke depan 2025 pun kita tidak optimis bahwa akan ada banyak perubahan. Nah salah satu yang ada itulah peluang untuk rekrutmen pegawai. Duit pemerintah nih, duit daerah nih, silakan mungkin kawan-kawan yang di keuangan tanya tren untuk pendapatan dana transfer dari Jakarta untuk ke Belitung Timur itu trennya bukan naik, tend to decrease. Apa kata Pak Bupati tadi? Kita tuh sampai sekarang akan melakukan penyesuaian anggaran yang ada. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita kurangi. Nah kalau proses ini nih gagal, artinya kita juga turut menciptakan kondisi ekonomi kita 2005 akan gagal gitu loh. Karena itulah kita jauh-jauh hari sudah pikirkan ini, ya jangan sampai gagal. Mungkin kawan-kawan tidak kepikiran sampai sejauh sana. Tapi mohon maaf ini ya, bukan istilah sarah. Hampir kawan-kawan yang masuk dalam database itu diam di Belitung Timur. Kalau duit pemerintah nih diberikan gaji ke Dang Mika yang ada diam di Belitung Timur, duit dari Jakarta atau dibawa ke Belitung Timur, Mika belanjakan di bank kampung ini, artinya Mika akan mengangkat ekonomi sekitaran tempat Mika diam dari gaji Mika yang Mika dapat itu. Beda dengan CPNS entah dari mana-mana. Nah karena itulah ini yang akan kita pikirkan juga ini. Ekonomi kita ini akan bergerak, salah satunya adalah belanja dari pemerintah. Belanja pemerintah dari apa? Dari belanja pegawai. Orang tuh kan tidak marah, PNS tuh kan tidak khawatir. Kasubak umpek yang ngurus Mika itu, TPP-nya akan tergerus karena ada penerimaan pegawai. Tapi bismillah, kita lakukan ini untuk sama-sama mengangkat kawan-kawan. Jadi jangan sampai terjadi 2022, 2023. Mika lihat kan datanya, ada peluang untuk bisa kawan-kawan masuk. Tapi belum apa-apa seleksi administrasinya lah gagal. Nah hari ini kami memberikan kesempatan untuk menyampaikan itu. Bukan kami sing tahu lah, bukan. Karena kami saking sayangnya dengan kawan-kawan yang tiap hari kita lihat gitu loh. Kita tahu kawan-kawan tiap hari datang. Tidak semua juga kita tahu kinerja kawan-kawan PNS itu bekerja baik. Kalau tidak ada tolong dari kawan-kawan dari pegawai non-ASN itu mungkin OPD tidak bergerak. Karena itulah kita, ayo sama-sama kita urus ini. Kita selesaikan ini biar tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. BKPSD memberikan ruang sosialisasi. BSD kan akan memberikan ruang untuk simulasi. PSDM akan memberikan ruang untuk fasilitasi untuk persiapan administrasi untuk pelamaran. Di tempat lain tidak ada melakukan hal seperti ini. Kami hanya mengajak, oi Bang Ijan, kawan-kawan yang kemarin lulus di P3K yang ada di BKPSDM, ada Bang Ijan, ada siapa? Ada Hendra, ada yang lain-lain. Mika enak ya. Mika kemarin bisa lulus tuh kayak apa? Administrasinya kayak apa? Ayo sekarang membantu kawan-kawan. Mika lah nanti akan membantu untuk help desk bagi kawan-kawan yang lainnya yang belum nasibnya belum sebaik dengan Mika.